Konseling genetik adalah proses memberikan informasi dan dukungan kepada orang-orang yang memiliki atau berisiko memiliki kelainan genetik. Konseling ini dapat membantu orang memahami dan beradaptasi dengan dampak medis, psikologis, dan keluarga dari suatu kelainan penyakit genetik. Tujuan dari konseling genetik ini yaitu yang pertama, membantu memahami informasi genetik yang kompleks, dan yang kedua yaitu mengetahui berbagai pilihan yang tersedia untuk pengujian genetik, dan yang ketiga yaitu menilai resiko individu atau keluarga terhadap kondisi yang diwariskan kepada keturunannya. Yang keempat yaitu memberikan saran kepada pasien tentang masalah sosial dan etika yang terkait dengan kelainan atau hasil pengujian dari tes kelainan genetik. Berikut adalah contoh konseling genetik sebelum dan selama kehamilan pada kehamilan bayi kembar. Pada suatu pagi ada seorang wanita bernama Ibu Rina ingin melakukan konseling genetik sebelum kehamilan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya baru bicara dengan Ibu siapa ya? Oke, nama saya Ibu Rina. Oh, baik Ibu Rina. Usia Ibu berapa tahun ya? Untuk tahun ini sudah memasuki 27 tahun. Berarti 27 tahun. Ibu sekarang bekerja di mana? Untuk kesehariannya ini IRT. Berarti ibu rumah tangga ya. Oke. Kedatangan Ibu ke sini ada yang bisa saya bantu Ibu? Oke, kedatangan saya ke sini adalah untuk berkonsultasi dengan Ibu Rina. Oh baik, dari catatan yang saya terima di sini menunjukkan bahwa Ibu tertarik ya untuk konsultasi tentang kehamilan bayi kembar. Ya, betul sekali Bu Bi, dan kebetulan saya dengan suami itu ingin memiliki bayi kembar. Tapi bayi kembarnya itu yang bayi kembar yang tidak identik. Oh, sebelumnya apakah di keluarga Ibu ada riwayat bayi kembar? Kebetulan dari ibu saya, dari keluarganya itu punya keluarga yang kembarnya itu tidak identik. Oh, baik ya. Tentu langkah yang Ibu ambil ini untuk mengkonsultasikan tentang bayi kembar ini sangat benar ya, karena di sini kita akan membahas perbedaan bayi kembar yang identik dan tidak identik. Sebelumnya bayi kembar yang Ibu maksud dari keluarga Ibu itu bayi kembar identik atau yang bukan identik? Sepertinya yang tidak identik, karena dari yang saya lihat mereka kembar namun berbeda satu sama lain. Baik, berarti yang Ibu maksud ini adalah kembar fraternal ya, yang terjadi ketika dua sel telur bertemu dengan dua sel sperma, yang dimana ini akan menjadi bayi kembar yang tidak identik. Sedangkan kalau misalnya bayi kembar identik itu satu sel telur membelah menjadi dua embrio, nah itu dinamakan kembar identik. Sebelumnya kita nanti akan membahas lebih lanjut apakah ibu dan suami membawa gen penyakit keturunan atau tidak. Maksudnya Bu Bidan penyakit keturunannya seperti apa? Contoh penyakit keturunannya itu seperti penyakit thalassemia, fibrosis kistik, atau penyakit genetik lainnya yang dapat diturunkan dari ibu dan suami kepada keturunan ibu nanti. Nah, pada kebanyakan orang tuanya itu tidak menunjukkan gejala, tetapi terdapat gen-gen dalam tubuh ibu atau suami yang dapat diturunkan kepada anaknya kelak. Oh, oke. Kemudian bagaimana sih caranya untuk saya mengetahui apakah saya dan suami membawa gen tersebut? Caranya itu melalui tes khusus, yaitu pengambilan darah khusus yang biasa dinamakan dengan tes carrier screening. Tes ini menganalisis DNA ibu dan suami untuk melihat apakah ibu memiliki gen-gen yang memiliki penyakit keturunan. Apakah tes ini wajib untuk dilakukan, Ibu Bidan? Tes ini sebenarnya tidak wajib Ibu, ini hanya pilihan, namun informasi yang didapatkan dari tes ini sangat berharga bagi perencanaan keluarga Ibu, apalagi Ibu mau merencanakan memiliki anak bersama dengan suami Ibu.
Apakah ada risiko jika saya melakukan carrier screening ini? Resikonya sangat minim Ibu, karena melakukan tes ini hanya mengambil sampel darah Ibu dan suami. Untuk hasilnya itu berapa lama ya biasanya? Biasanya itu hanya beberapa minggu, tergantung dari laboratorium yang menganalisis tes Ibu. Setelah hasilnya nanti keluar, kita akan bertemu lagi untuk berbincang lebih lanjut ya Ibu. Baik Ibu Bidan, kami akan mempertimbangkan untuk melakukan tes ini. Nah, Masya Allah, semua informasi yang Ibu Bidan tadi sangat bermanfaat bagi saya. Nah, apabila saya insya Allah telah hamil kembar, sebaiknya kapan sih waktu yang tepat untuk saya datang lagi untuk berkonsultasi kepada Ibu? Baik, sebaiknya secepatnya setelah Ibu mengetahui bahwa Ibu telah hamil kembar. Nah, justru kalau dari awal Ibu melakukan konsultasi, kita akan mempersiapkan apa saja sih yang harus dilakukan selama Ibu hamil nanti supaya mengurangi resiko penyakit menurun ke anak Ibu nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat sabar dan rinci, Ibu. Saya merasa lebih tenang dan siap sekarang. Sama Ibu Rina, saya senang bisa membantu Ibu. Tapi ingatlah bahwa beberapa kehamilan kembar itu biasanya berjalan dengan baik dan menghasilkan bayi-bayi kembar yang sehat. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Bidan. Dengan Ibu Rina ya? Iya, betul sekali. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar ternyata Ibu sekarang hamil kembar ya? Alhamdulillah. Selamat ya Ibu. Terima kasih Bu Bidan. Kami sangat senang walaupun agak sedikit ada juga kekhawatiran. Masih khawatir ya tentang resiko bayi kembar ya? Iya Bu. Iya. Nah Bu Bidan, kebetulan dokter sudah mengonfirmasi bahwa bayi kami ini kembar tidak identik. Nah, apa saja sih pertimbangan khusus untuk konseling genetik pada kehamilan kembar ini, Ibu Bidan? Pertama, penting diingat bahwa ibu ini sedang hamil kembar fraternal atau dizigotik, di mana genetiknya ini sama seperti kehamilan tunggal, di mana mereka ini seperti saudara kandung yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu. Resiko penyakit genetiknya pula berbeda setiap bayinya. Nah, kami menawarkan atau merekomendasikan ibu melakukan tes genetik. Ada dua, yang pertama itu tes genetik melalui screening, dan yang kedua itu tes genetik diagnostik, Ibu. Oh iya, sebelumnya kita sudah pernah membahas ini kan Bu. Nah, apakah mungkin ada perbedaan penerapannya pada kehamilan kembar? Betul sekali, untuk tes screening seperti non-invasive prenatal testing atau NIPT ini sangat berguna, apalagi ibu sedang hamil bayi kembar dizigotik. Nah, tes ini akan menganalisis DNA janin di dalam darah ibu dan menginformasikan resiko mengalami kelainan kromosom yang seperti Down syndrome, trisomi 18, dan trisomi 13 secara terpisah pada masing-masing bayi. Oh, jadi hasil NIPT ini akan menunjukkan risiko pada bayi pertama dan bayi kedua ya? Iya, tepat sekali Ibu. Tes ini sangat membantu menggambarkan resiko-resiko apa saja yang akan dialami pada bayi kembar. Kemudian lalu bagaimana dengan tes diagnostik seperti CPS dan amniocentesis? Apakah itu juga bisa dilakukan pada kehamilan kembar, Bu? Ya, bisa. Namun prosedurnya itu lebih kompleks daripada kehamilan tunggal. Biasanya itu CPS itu dilakukan pada trimester pertama, di mana yang menganalisis akan mengambil sampel dari plasenta masing-masing bayi secara terpisah dengan panduan ultrasound. Sedangkan amniocentesis biasa dilakukan pada trimester kedua dengan mengambil sampel cairan ketuban pada masing-masing ketuban bayi. Apakah risiko kegugurannya akan lebih tinggi jika melakukan tes diagnostik pada kehamilan kembar? Risiko keguguran akibat CVS atau amniocentesis itu biasanya pada kehamilan tunggal risikonya 0,5 sampai 1%. Nah, kalau misalnya kita mengalami kehamilan kembar atau bayi kembar itu biasa risiko kegugurannya itu 1 sampai 2%, Bu.
Apakah ada cara lain untuk mengetahui genetik bayi tanpa mengambil sampel invasif seperti itu, Bu? NIPT adalah pilihan yang sangat baik Ibu, karena NIPT ini pilihan non-invasif yang sangat baik untuk melihat kelainan kromosom. Selain itu, pemeriksaan USG secara rutin juga dapat melihat kelainan-kelainan pada kromosom, tetapi hasil dari USG ini belum pasti, Bu. Bagaimana jika hasil dari screening seperti NIPT itu menunjukkan risiko tinggi pada bayi yang satu atau kedua bayinya? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jika hasil tes NIPT menunjukkan resiko lebih tinggi, langkah selanjutnya adalah memilih antara melakukan tes diagnostik antara CVS atau amniocentesis untuk lebih lanjut menganalisis diagnosis. Kemudian bagaimana jika salah satu atau kedua bayi kami itu terdiagnosis pada kelainan genetik? Pilihan apa yang akan kami miliki, Bu? Pada kehamilan kembar, situasinya bisa sangat lebih kompleks, apalagi hanya satu bayi yang terdiagnosis kelainan genetik. Kejadian seperti ini jarang terjadi, tetapi perlu didiskusikan. Pilihan dalam kasus ini adalah mempertimbangkan dan melibatkan medis, etis, dan emosional yang mendalam, Ibu. Oke, Bu, saya paham. Semoga saja hasil screening kami itu baik. Nah, jika saya dan suami memutuskan untuk melakukan tes ini, sebaiknya kapan ya waktunya untuk saya melakukan tes tersebut? Nah, untuk tes NIPT biasanya dilakukan pada awal kehamilan 10 minggu. Nah, sedangkan kalau misalnya tes CVS itu biasanya idealnya itu 10 sampai 13 minggu kehamilan. Sedangkan kalau tes amniocentesis itu biasanya pada kehamilan 15 sampai 20 minggu. Nah, waktu pelaksanaan tes ini sangat berharga ya, karena untuk mendapatkan hasil yang akurat. Apakah ada risiko yang lebih besar jika kami tidak melakukan tes tersebut? Baik, jika Ibu tidak memilih untuk melakukan tes genetik, Ibu bisa melakukan secara rutin Ibu USG untuk melihat apakah ada kelainan pada bayi Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu tidak melakukan tes genetik, Ibu tidak mendapatkan informasi yang lebih spesifik mengenai kelainan kromosom yang terjadi pada janin Ibu. Jadi untuk melakukan tes genetik ini keputusannya itu ada di tangan kami ya, Ibu Bidan? Iya, betul sekali Ibu. Karena di sini saya hanya menginformasikan dan memberitahu tentang pilihan-pilihan yang bisa Ibu lakukan dengan suami, tes-tes apa saja yang Ibu bisa lakukan. Tapi semua keputusan itu tergantung dari Ibu dan suami Ibu. Terima kasih banyak Ibu Bidan, penjelasannya itu sangat membantu kami untuk memahami situasinya. Kami akan berdiskusi lebih lanjut lagi untuk keputusan yang akan kami ambil selanjutnya. Ya, baik Ibu. Sebelum Ibu pulang, di sini saya akan memberitahu dan mempersiapkan Ibu selama kehamilan ini, supaya kehamilan Ibu ini sehat-sehat ya. Ibu harus menjaga pola makan Ibu. Ibu harus makan makanan yang bergizi ya, apalagi yang mengandung zat besi ataupun asam folat. Ibu juga harus istirahat yang cukup. Kalau misalnya tidur malam itu minimal Ibu tidurnya itu 6-7 jam. Nah, kalau Ibu tidur siang itu minimalnya 1-2 jam ya Ibu. Ibu jangan kerja keras berat-berat. Kalau di rumah ya Ibu jangan angkat yang berat-berat. Nah, kemudian kalau bisa Ibu bersama suami sering melakukan stimulasi janin ya, seperti ajak berbicara janinnya atau dielus-elus perut Ibu ya. Nah, gitu Ibu. Oke. Apakah untuk melakukan hubungan suami istri bisa tetap dilakukan pada kehamilan ini, Bu Bidan? Iya, bisa Ibu selama kandungan Ibu sehat. Justru malah lebih baik mempermudah Ibu nanti dalam masa kelahiran bayi ya Ibu. Sebelumnya apakah saya boleh tahu suami Ibu merokok atau tidak ya? Kebetulan suami saya tidak merokok. Ya, baik Ibu. Sangat bagus ya Ibu kalau bisa Ibu menghindari asap rokok untuk sementara, untuk kebaikan Ibu dan janin Ibu ya. Dan kalau bisa juga Ibu jangan minum minuman keras Ibu.
Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bu Bidan. Tadi sangat saya dapat pahami dengan baik kata-katanya. Semoga kehamilan saya ini dapat membawa saya pada hari kelahiran, hari persalinan saya. Oh iya, baik, sama-sama Ibu. Ibu jangan malu-malu atau ragu-ragu ya dalam menghubungi saya atau ingin mempertanyakan sesuatu. Baik, saya akan menelpon atau menghubungi Ibu dengan kabar kalau Ya. terjadi sedikit masalah. Ya, baik Ibu. Selamat menjalani kehamilan. Semoga lancar-lancar terus ya Ibu. Amin. Terima kasih Bu Bidan. Ya, makasih Ibu. Nah, dari video tadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari konseling genetik sebelum kehamilan dan selama kehamilan yaitu mengetahui resiko kondisi yang mungkin diturunkan kepada keturunannya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab genetik yang mendasari segala hal yang tidak biasa dalam kehamilan. Yang ketiga yaitu membantu menentukan resiko kesehatan seseorang. Dan yang keempat yaitu mengeksplor kemungkinan pilihan pengobatan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu membantu membuat strategi melakukan tes apa yang sebaiknya dilakukan kepada pasangan suami istri. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai contoh dari konseling genetik sebelum dan selama kehamilan.